taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan komik Raja Iblis part ke-6. Bagi yang belum melihat cerita sebelumnya, saya sudah siapkan playlistnya. Jangan lupa juga subscribe, like dan komen, supaya saya semakin semangat dalam membuat kontennya. Cerita berlanjut saat guru mulai mengumumkan bahwa kelas A adalah pemenang di dalam misi kelompok bertahan hidup. Dan sebagai tambahannya, murid yang memainkan peran penting akan menerima poin tambahan. Dan murid tersebut tidak dipilih guru, melainkan akan dipilih oleh para murid sekelas. Para murid harus memilih satu murid yang pantas menerima penghargaan sebagai murid yang sudah berkontribusi paling besar dalam kelompok. Setelah pemilihan suara, Mister pun menyebutkan bahwa Charlotte de Gardias dan Harriet Saint Owen terpilih sebagai murid yang berkontribusi besar dalam misi kelompok. Waktu berlalu hingga tiba malam harinya. Mereka berpesta untuk merayakannya. Malam ini, Harriet menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Einhard. Dan Einhard mulai menjahilinya dengan berkata, "Aku ingin tahu secara spesifik tentang apa yang membuatmu berterima kasih padaku." Akhirnya Harriet marah dan mulai ngambek kepada Einhard. Saat Einhard sedang bermalas-malasan, Charlotte mendatanginya. Mereka basa-basi dan setelah itu masuk ke pembahasan orc. Dijelaskan bahwa Charlotte lah yang menghabisi orc itu sendirian. Tapi dia merahasiakan cara mengalahkannya karena Charlotte merasa tidak suka jika dirinya hanya mengandalkan kemampuan supernatural miliknya. Waktu berlalu hingga para murid kembali ke candi. Seperti biasanya, Einhard latihan lari pagi bersama Adriana dan setelahnya berlatih ilmu pedang bersama Ellen. Sementara Bertus mengurus hasil penjualan kulit jaguar dan berhasil mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Dan yang membelinya adalah kakeknya Bertus bernama Dux Salerian yang terkenal sangat keji itu. 30 koin emas dia bagi rata kepada Einhard, Ellen dan Delphine Izadra. Einhard dan Ellen menggunakan uang itu untuk makan di restoran kelas atas yang biasa dikunjungi oleh orang-orang yang kaya. Sesampainya di sana, harga makanannya yang dibeli ternyata lebih mahal dari dugaan Einhard, sehingga dompetnya pun langsung kempis. Setelah itu, Einhard kembali pada kehidupan sekolahnya di Akademi Candi. Belajar dan berlatih keras adalah sarapan sehari-harinya. Ada perubahan yang Einhard alami, yaitu peningkatan fisiknya. Ilmu pedangnya naik ke peringkat F+. Kemampuan sugesti diri sendiri naik ke peringkat D, dan kemampuan bertarungnya naik menjadi D+. Memeriksa peningkatan dan pertumbuhan status yang sederhana ini menjadi kesenangan kecil baginya. Saat latihan pagi bersama Adriana, Adriana memaksa Einhard untuk mencoba ikut di kegiatan kerohaniannya meski hanya sekali saja. Karena Adriana terus memaksanya, Einhard pun menjawab iya. Di dalam akademi ada berbagai kegiatan kelompok di dalamnya. Ada kelompok yang berspesialisasi pada jurusan sekolah, hobi, kegiatan kelompok yang misterius, dan kelompok religius. Dan tempat di mana Adriana akan membawa Einhard adalah kelompok religius. Dan kelompok ini adalah salah satu dari kelompok besar yang ada di akademi ini. Saat masuk ke tempat itu, Einhard disambut dengan baik. Bahkan mereka juga menawarkan Einhard untuk makan dulu jika merasa lapar. Karena di tempat ini juga sudah disediakan makanan di lemari kacanya. Kemudian Adriana memberitahu teman-temannya bahwa Einhard kesini hanya untuk melihat-lihat saja dan belum bergabung. Sebenarnya Einhard sangat benci dengan orang-orang yang jahat, tapi dia juga tidak terlalu nyaman jika dihadapkan dengan orang-orang yang kelewat baik seperti mereka. Tidak lama setelahnya, muncul murid wanita bernama Siris. Dia adalah ketua OSIS sekaligus wakil ketua di kelompok ini. Pertama kalinya Siris bertemu dengan Einhard adalah saat dia menunjukkan kamar Einhard. Dan ini adalah pertemuan mereka yang kedua. Selanjutnya, mereka langsung memulai kegiatan mereka dengan berdoa. Di saat yang sama, Einhard merasakan adanya sesuatu seperti hilangnya rasa lelah dan kehangatan yang begitu nyaman. Pertemuan religius ini sangat berbeda dari yang Einhard bayangkan sebelumnya. Dari situasinya,
Kelompok ini lebih menitik beratkan pada kegiatan membantu orang lain secara sukarela. Lebih tepatnya seperti kelompok sukarelawan. Bahkan mereka juga sempat bertanya tentang kegiatan kelompok bertahan hidup yang baru-baru ini dikerjakan Einhard. Setelah itu, seakan-akan Adriana mencoba membuat Einhard berada di tempat ini lebih lama dengan memberikan cemilan. Adriana pun mulai membahas tentang kegiatan religius kepada Einhard. Tapi setelahnya, mereka mulai membahas tentang rumor yang mengatakan bahwa kelompok Raja Iblis aktif kembali, dan pengikutnya juga semakin banyak. Dijelaskan bahwa, di dunia ini ada kelompok manusia yang mendukung adanya Raja Iblis. Konsep yang berlawanan dengan yang lainnya. Setelah runtuhnya Kastil Iblis, umumnya kelompok ini bubar dan hanya menyisakan sedikit saja. Namun operasi penyelamatan tahanan yang dilakukan Einhard pada saat itu sudah membuat kesalahpahaman hingga kelompok itu pun beranggapan bahwa dunia iblis belum runtuh sepenuhnya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ada salah satu murid di akademi ini yang merupakan kelompok itu. Tapi Siris menyuruh yang lain agar tidak menyebarluaskan dan memperparah keadaan. Karena bisa saja kelompok inkuisitor akan bergerak dan menangkap murid yang salah yang sebenarnya bukan pengikut kelompok hitam itu. Tidak lama setelahnya, misi dari sistem muncul. Di dalam misi itu, Einhard diminta untuk mengungkapkan kebenaran tentang kelompok hitam yang ada di dalam akademi. Hadiahnya adalah 300 poin prestasi jika berhasil. Setelah itu pertemuan pun selesai. Einhard dan Adriana kembali. Dia juga berkata bahwa Einhard tidak harus bergabung ke dalam kelompok religius. Dia hanya berharap agar Einhard bisa kembali berkunjung ke sini di saat merasa bosan. Setelah itu Einhard mulai menanyakan sesuatu kepada Adriana, yaitu tentang kelompok hitam yang sebelumnya dibahas oleh murid-murid senior itu. Tapi Adriana berkata bahwa hanya ketua OSIS dan para senior saja yang lebih mengetahui hal ini. Setelah itu Einhard menanyakan tentang ketua kelompok religius yang kata mereka tidak bisa hadir dalam kegiatan barusan. Adriana pun menjelaskan bahwa ketua kelompok religius adalah putri dari Reverie yang menjabat sebagai komandan pasukan Holy Knight. Namanya adalah Olivia Lanze. Holy Knight adalah kelompok yang terdiri dari paladin dan priest. Karena keyakinan adalah konsep yang independen dalam suatu negara, penguasa yang berdaulat saja sampai mengalah saat dihadapkan dengan kekuatan yang dimiliki Holy Knight. Dan Olivia Lanze adalah putri dari komandan yang memiliki pengaruh besar itu. Dia dikenal sebagai Saint dari distrik Eredian. Tidak hanya aktif dalam kegiatan membantu orang lain, tetapi kemampuan yang dia miliki juga cukup tinggi. Dan Adriana memiliki impian ingin menjadi seperti Olivia Lanze. Namun akhir-akhir ini, dia tidak pernah hadir dalam pertemuan kelompok. Bahkan dia juga tidak masuk kelas lagi. Einhard pun memberi saran agar Adriana bertanya langsung kepada Olivia Lanze. Karena meski dia tidak masuk kelas, dia tetap masih ada di akademi ini. Tapi Adriana menjawab bahwa dirinya tidak terlalu akrab dengan Olivia. Einhard pun memaksanya karena menurutnya tidak ada salahnya bertanya daripada dilanda rasa penasaran. Waktu berlalu hingga di sore harinya, dan Adriana datang menghampiri Einhard. Dia memberitahu Einhard bahwa Olivia Lanze berencana keluar akademi dan meninggalkan keyakinannya. Hanya itu informasi yang Adriana dapatkan. Untuk selebihnya, Olivia hanya menutup mulut. Dalam benak Einhard, mencari Olivia Lanze tidak akan membuatnya mendapatkan poin prestasi. Menurutnya hubungan di antara kedua kasus ini samar-samar, atau bahkan tak ada sama sekali. Meski Einhard merasa kurang ajar dan nakal, tapi Adriana lah yang sudah membimbingnya sampai sekarang. Bagi Einhard, dia sudah seperti Eleris. Demi Einhard dia sampai repot-repot mengenalkannya pada kelompoknya agar punya koneksi. Dari awal Einhard selalu menerima bantuannya. Sekarang Einhard merasa gilirannya untuk membantu Adriana. Adriana memang kelihatan imut saat tidak berdaya seperti ini. Tapi Einhard jauh lebih suka pribadi riangnya seperti biasanya. Waktu berlalu dan Einhard memutuskan untuk menemui Bertus. Einhard membahas soal Olivia Lanze yang berencana keluar dari akademi dan meninggalkan keyakinannya sendiri.
Dari penjelasan Bertus, Olivia adalah orang yang terkenal. Dia tidak bisa ikut dalam peperangan iblis karena masih berstatus sebagai murid di akademi. Tapi kemampuannya sudah ada di level yang bisa digunakan dalam pertempuran sesungguhnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa ikut dalam perang tersebut. Tapi dia mengambil cuti khusus selama 1 tahun untuk memberikan bantuan medis secara sukarela. Dia sudah menyelamatkan banyak orang dan memiliki divine power yang setara dengan seorang priest tingkat tinggi. Itu sebabnya dia mendapatkan julukan sebagai Saint dari distrik Eredian waktu itu. Dan Bertus berharap jika Olivia bisa menjadi komandan Holy Knight yang berikutnya. Holy Knight merupakan eksistensi yang menjadi hambatan besar bagi kekaisaran. Segala urusan akan menjadi semakin mudah apabila organisasi itu dipimpin oleh seseorang dengan kepribadian baik seperti Olivia. Itulah sebabnya Bertus berharap agar Olivia menjadi komandan yang selanjutnya. Selain itu, Holy Knight memiliki budak-budak dari ras iblis. Mereka bahkan berusaha menangkap para sukubus untuk diri mereka sendiri selama misi penyelamatan waktu itu. Karena Bertus tahu situasi macam apa yang ada di dalam organisasi itu. Wajar saja jika Bertus tidak menyukai Holy Knight yang sekarang ini. Menurut Bertus, mungkin Olivia merasa kecewa saat mengetahui Holy Knight jauh berbeda dari yang dia bayangkan. Saat hari menjelang malam, Bertus kembali setelah selesai berbicara dengan Olivia. Dan seperti dugaan Einhard, keluhannya pun sama. Bahkan Bertus sampai berkata bahwa Olivia sangat keras kepala. Bertus bilang bahwa Olivia ternyata sudah mengetahui kebusukan di Holy Knight. Karena itulah dia ingin membuang segalanya. Hingga pada akhirnya Einhard memutuskan untuk menemui Olivia Lanze secara langsung. Einhard pun memperkenalkan diri hingga pada akhirnya Einhard dibolehkan masuk ke dalam dan Einhard langsung terkejut saat melihat paras cantik dari Olivia Lanze. Dan tiba-tiba saja Olivia memegang pipi Einhard sambil berkata, "Tadi Bertus kesini dan sepertinya dia mengkhawatirkanku. Dan sekarang adalah Einhard. Lalu ada perlu apa kau sampai datang ke sini?" Meski Olivia pernah mendengar tentang Einhard, tapi hari ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Jadi Olivia merasa sedikit bingung saat Einhard bilang khawatir padanya. Einhard pun terus terang bahwa sebenarnya Adriana yang mengkhawatirkan Olivia. Dan Einhard kesini menggantikan Adriana dengan niat membantunya. Einhard pun terus berbicara dan membujuknya. Hingga pada akhirnya Olivia menjawab bahwa ucapan Einhard kurang lebih sama seperti ucapan Bertus. Untuk menyelamatkan pohon yang busuk dari akarnya, Olivia merasa bahwa dia tidak boleh hanya berdiam diri saja. Karena nantinya dia khawatir akan menjadi salah satu dari 2 jenis orang. Entah itu menjadi seperti mereka yang mengakui kenyataan dan berkompromi untuk membawa perubahan, atau menjadi mereka yang tetap tidak berubah sampai mereka mencapai posisi untuk merubah semuanya. Einhard pun merasa bahwa keputusan yang dibuat Olivia bukan karena dorongan emosi semata. Setelah itu Einhard meminta maaf karena merasa dirinya sudah salah paham. Tapi tiba-tiba saja Olivia memeluknya karena dia merasa bahkan orang yang tidak dia kenal pun sampai mengkhawatirkannya. Dan ucapan yang Olivia bisikan dengan lembut kepada Einhard saat itu terasa seperti sebuah perpisahan dengan orang yang tidak akan Einhard temui lagi. Pagi pun datang seperti biasanya setelah percakapan yang tidak membuahkan hasil itu. Einhard dan Adriana lari pagi dalam diam seperti biasa. Mereka menutup mulut masing-masing dan bernafas dalam udara di pagi hari yang berat. Saat olahraga hampir selesai, mereka berpapasan dengan Olivia. Dan dari kelihatannya, Olivia habis terkena tamparan keras di pipinya. Dan yang menamparnya adalah ayahnya sendiri. Namanya Reverie Komandan pasukan Holy Knight. Sebenarnya, jika pasukan Holy Knight sampai masuk akademi secara paksa demi membawa Olivia Lanze, akademi punya hak untuk menolak mereka. Tapi sayangnya, dia itu adalah orang tua yang datang untuk membawa anak mereka. Jadi akademi tidak bisa menghalanginya. Setelah itu Einhard mengajak Adriana untuk mengobrol. Einhard pun menceritakan semuanya kepada Adriana saat Einhard mengunjungi Olivia kemarin.
Kemudian Einhard ingat sesuatu bahwa seorang priest tidak diperbolehkan menikah. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa komandan itu memiliki anak, yaitu Olivia? Adriana pun menjawab bahwa Olivia hanyalah anak angkat orang itu. Karena Olivia memiliki bakat dalam divine power, Komandan Holy Knight itu mengadopsinya. Einhard pun mengajak Adriana untuk mengikuti Olivia. Dalam benak Einhard, jika ada orang yang berani macam-macam, berarti mereka harus siap untuk berselisih dengan akademi. Komandan Holy Knight memang bisa membawa putrinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Einhard yang merupakan murid akademi. Singkat cerita, Einhard dan Adriana mengikuti Olivia sampai masuk ke dalam kereta. Di saat itulah, Einhard meningkatkan pendengarannya untuk menguping isi pembicaraan Reverie dan Olivia. Dalam pembicaraan itu, Olivia menolak ayahnya yang berniat menjadikan Olivia sebagai penerusnya. Tapi ayahnya terus membujuk hingga sampai pada paksaan agar Olivia menerimanya. Setelah itu Einhard dan Adriana berhenti mengikuti Olivia. Dan Einhard menceritakan semua yang dia dengar saat itu. Dijelaskan bahwa Olivia Lanze tidak memainkan peran yang besar dalam novel yang ditulis Einhard. Dengan kata lain, dia tidak muncul saat gerbang monster terbuka meski Olivia sendiri memiliki kekuatan yang besar. Dan itu artinya, Komandan Holy Knight itu gagal merubah keputusan Olivia. Di titik ini kehidupannya akan berantakan oleh insiden ini. Atau di skenario terburuknya, Olivia sudah mati. Dan itu dibenarkan saat sistem tiba-tiba saja muncul dan memberi Einhard sebuah misi. Misinya adalah menyelamatkan Olivia. Jika Einhard bisa menyelamatkannya maka masa depan akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Untuk hadiah jika Einhard berhasil menyelesaikan misinya adalah, Einhard akan mendapatkan salah satu karakteristik dari Olivia Lanze. Jika seseorang yang seharusnya tidak ada, dan orang itu diselamatkan, dan orang tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar, maka titik balik sejarah yang besar bisa saja terjadi. Misi ini seperti memberitahu Einhard di mana saat Charlotte berhasil diselamatkan, maka jalan cerita utamanya pun berubah. Einhard sendiri kurang mengenal Olivia Lanze. Meski begitu, dia tidak ingin Olivia hancur atau bahkan mati. Tapi menyelamatkan Olivia yang sudah masuk ke markas Holy Knight itu tugas yang mustahil untuk mereka berdua. Sejak awal, mereka tidak punya alasan untuk masuk ke sana. Charlotte atau Bertus mungkin bisa saja, tapi mereka tidak punya alasan untuk menyelamatkan Olivia. Sekalipun mereka masuk ke sana, nantinya cuma akan mengakibatkan masalah diplomatik karena dianggap mengganggu urusan internal mereka. Kelompok religius mereka punya pengikut yang masif dan keyakinan semacam itu tidak akan mudah dipatahkan. Sekalipun Einhard mulai menyebarkan rumor, tidak ada jaminan kalau Olivia akan selamat saat penyebaran rumor itu dilakukan. Pada akhirnya, yang paling bagus adalah jika ada kekuatan yang besar mengambil tindakan ini. Lalu terbesit sebuah ide. Einhard berencana mengadukan masalah ini kepada guru. Meski berada di bawah kekaisaran, pastinya akademi memiliki otoritas besar terhadap murid yang bersekolah di sini. Mereka tidak bisa mengabaikan keselamatan muridnya. Tapi, Einhard kurang yakin ini bisa berhasil ataukah tidak. Einhard juga berencana melibatkan ketua OSIS bernama Siris. Tapi Adriana khawatir jika gagal, maka ada kemungkinan jika Einhard akan diserahkan ke pengadilan atas dasar tuduhan palsu pada Holy Knight. Di skenario terburuknya, bisa saja dibawa oleh para inkuisitor dan dieksekusi. Einhard pun berencana menggunakan sebuah surat anonim yang isinya tentang sebuah rumor. Einhard dan Adriana berpura-pura menemukan surat itu dan mengatakan sesuatu untuk meyakinkan mereka. Setelah kembali ke dalam akademi, Einhard langsung menulis surat anonim dan menyerahkannya pada Adriana. Kemudian Adriana mengantarkannya ke kelompok religius. Einhard juga mencoba menggunakan fungsi revisinya. Akan tetapi itu gagal dilakukan. Berkali-kali mencobanya tetap gagal. Kalaupun bisa, itu menghabiskan 10.000 poin prestasi.
Akhirnya Einhard menggunakan fitur pratinjau. Karena katanya cuma bisa digunakan di situasi tertentu dan menurut deskripsi yang dia baca, bisa digunakan dalam kondisi seperti ini. Fitur ini bisa digunakan secara terbatas dan membuat Einhard mampu melihat hasil dari sebuah peristiwa di masa depan. Jika Einhard menggunakan poin prestasi dalam jumlah yang besar, maka dia bisa melihat seluruh rangkaian peristiwa yang akan terjadi. Karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan fitur ini, sistem memberinya harga diskon. Dan untuk selanjutnya, harga akan berubah secara acak. Einhard pun memulainya dengan menggunakan 100 poin untuk melihat peristiwa yang akan terjadi. Dan pada akhirnya dia bisa melihat bahwa Olivia terlihat seperti sedang mengalami luka-luka. Baju dan tubuhnya dipenuhi bercak darah, tetapi sama sekali tidak ada luka. Banyak kuku yang berserakan padahal kukunya Olivia masih utuh. Einhard pun berpikir bahwa Holy Knight pasti terus menyiksa Olivia, lalu memulihkannya ke kondisi semula. Dia dikurung di sebuah tempat yang mirip dengan penjara bawah tanah. Disiksa dan dipulihkan lalu disiksa lagi, hingga membuat mentalnya menjadi berantakan. Einhard pun menggunakan 200 poin hingga terlihat bahwa rencana ketua OSIS gagal total. Tapi di sisi lain, para guru masih merapatkan masalah ini dan membutuhkan waktu yang lama. Einhard pun kembali menggunakan 800 poinnya dan terlihat bahwa para guru sedang melakukan rapat. Mereka sudah melakukan semuanya untuk membantu Olivia. Namun nampaknya ada kendala yang mereka temui, yaitu bukti awal untuk Komandan Holy Knight. Ditambah lagi, Olivia sudah keluar dari akademi dan statusnya bukan lagi sebagai murid akademi. Sehingga akademi kehilangan segala pembenaran untuk menjaga keselamatan Olivia. Sekarang Einhard sudah mengerti dengan jelas permasalahannya. Sirius sudah bisa bertemu dengannya, tapi Olivia tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin karena merasa takut dengan adanya Reverie di sampingnya. Ada juga kemungkinan kalau dia dimanipulasi oleh sihir agar tidak bisa berbicara. Setelah itu ketua OSIS meminta bantuan guru-guru akademi. Namun karena kurangnya bukti, mereka tidak bisa menuntut Holy Knight dengan gegabah. Kemudian saat akademi memutuskan untuk bertindak sendiri, di saat itu pula Olivia sudah bukan murid akademi dan lembaga penyelidikan pun tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Terlebih, Holy Knight gagal dalam mencuci otak atau menundukkan Olivia. Menurut Einhard, jika situasi ini berlanjut maka akan ada akibat yang sangat buruk bagi semua orang. Tidak lama setelahnya Adriana mengunjungi Einhard dan memintanya datang ke kelompoknya. Karena ketua OSIS sudah memeriksa surat anonim yang sebelumnya dibuat Einhard. Diskusi pun dimulai setelah jam makan malam. Sirius melihat Einhard dengan tatapan yang membingungkan. Menurut Sirius, surat ini bisa jadi hanya lelucon atau malah sebaliknya. Di dalam surat itu tertulis bahwa ada beberapa orang yang melihat Komandan Holy Knight membawa Olivia dengan adanya tanda-tanda kekerasan. Dan cukup banyak kesaksian yang berkata bahwa dia dibawa pulang dengan cara paksa. Dengan kata lain, Komandan melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan seperti halnya penyiksaan. Menurut pandangan Sirius, surat ini sama saja sudah merendahkan Komandan Holy Knight. Namun di sisi yang lain, sudah banyak saksi mata yang mengatakan bahwa Olivia mengalami bekas tamparan, dan Sirius berencana pergi ke sana untuk memastikan kebenarannya. Dalam benak Einhard, ini sama persis dengan masa depan yang baru saja dia lihat. Sirius ke sana dan berakhir dengan tangan kosong alias gagal. Einhard pun angkat tangan dan berkata, "Wakil Ketua, sepertinya kita masih harus mempertimbangkan kemungkinan lain. Dari yang aku dengar, ketua sendiri tampaknya sangat takut pada Komandan Holy Knight. Bukankah akan sulit meraih percakapan yang baik kalau situasinya seperti ini?" Menurut Einhard akan lebih baik jika Sirius melakukan persiapan lebih dulu dengan cara membawa satu orang lagi. Dan Einhard menyarankan agar Sirius membawa murid perempuan bernama Ibia karena dia memiliki kemampuan telepati yang bagus. Waktu berlalu hingga Sirius dan Ibia sampai di tempat Komandan Holy Knight. Tidak lama setelahnya, Komandan membawa Olivia. Mereka pun mulai mengobrol.
Percakapan itu berputar-putar dan terlihat sangat jelas bahwa komandan tidak membiarkan Olivia bertemu dengan mereka secara pribadi. Hingga pada akhirnya, Ibia menggunakan telepati untuk berbicara langsung dengan Olivia. Dalam percakapan ini, Olivia bisa mendengar suara Ibia, tapi dia tidak bisa menjawab melainkan hanya memberi kode sebagai jawaban iya atau tidak. Tidak lama setelahnya, komandan menyadari bahwa Ibia terlihat sangat gugup. Siris pun menjelaskan bahwa Ibia orang seperti itu. Apalagi ini pertama kalinya dia bertemu komandan. Setelah itu, komandan mengakhiri pertemuan mereka dengan Olivia. Singkat cerita, mereka kembali ke akademi dan menyimpulkan bahwa isi dari surat anonim itu benar. Melalui telepati yang dilakukan Ibia, mereka bisa tahu bahwa Olivia memang mendapatkan penyiksaan. Dan pada minggu malamnya, Akademi Candi mulai bergerak secara kolektif. Para guru turut memimpin pasukan bersenjata candi dan mulai bergerak maju ke markas Holy Knight. Einhar sendiri tidak mengikuti mereka, tetapi dari situ dia bisa memastikan kalau mereka berhasil merubah situasi ke arah yang berbeda. Bahkan Bertus sampai memuji tindakan Einhar, karena terlihat dengan jelas upaya Einhar untuk mengacaukan situasi di sini dan di sana untuk menyelamatkan Olivia. Bertus tidak menyangka bahwa seluruh akademi akan bergerak hanya karena ada siswa kelas 1 yang melakukan inisiasi. Malam tadi adalah pertama kalinya Bertus melihat akademi bergerak dengan skala sebesar itu. Bahkan Bertus bisa menebak mulai dari surat anonim hingga saran mengajak Ibia. Itu semua dari Einhar. Bahkan Bertus mengatakan bahwa akibat rencana penyelamatan ini, Holy Knight akan segera dibubarkan. Menurut Bertus, dalam beberapa kasus, kejadian ini mungkin dianggap orang sebagai kekerasan terhadap anak, dan bisa saja diselesaikan dengan sangat mudah. Akan tetapi Kaisar tidak berniat mengakhiri ini sebagai insiden kecil belaka. Kekaisaran ingin menghancurkan Holy Knight karena sekarang mereka punya alasan. Tapi mustahil jika Holy Knight dan komunitas religius mereka mau menerima hal ini dengan lapang dada. Dalam skenario terburuknya, Holy Knight mungkin akan mengangkat pedangnya pada kekaisaran. Dengan kata lain, Einhar sudah memulai perang besar hanya untuk menyelamatkan satu orang. Einhar pun terkejut karena tindakan dari satu orang seperti dirinya bisa membuat masalah yang tadinya hanya api kecil, sekarang malah menjadi kobaran api besar. Lalu tiba-tiba saja Bertus menawarkan bantuan untuk menghentikan perang ini. Waktu berlalu tapi fakta bahwa komandan menyiksa putrinya masih belum terungkap. Malahan, Olivia Lanze masih dalam tahapan dibujuk olehnya. Tapi Olivia tahu bahwa jika dirinya masih menolak maka dia akan terus disiksa oleh mereka dengan alasan interogasi. Awalnya akademi yang turun tangan, tetapi setelah Bertus ikut melibatkan diri, akhirnya keluarga kekaisaran yang mengambil alih situasi ini. Untuk mengantisipasi penolakan publik, mereka menjadikan ini sebagai skandal individu yang hanya mengkambing hitamkan Komandan Holy Knight. Dengan demikian mereka menuntut pelepasan jabatan komandan lama, dan akan menunjuk Komandan Holy Knight yang baru, yang merupakan pro-kekaisaran. Di saat negosiasi di balik layar tersebut terjadi, Akademi menerima kembali kedatangan Olivia Lanze sembari tutup mulut akan kejadian ini. Karena Olivia memang belum disiksa terlalu banyak dan tidak banyak tuntutan yang bisa dilayangkan dalam kasus ini. Dan pada akhirnya Olivia pun kembali ke akademi di hari Seninnya. Meski awalnya dia memutuskan untuk meninggalkan candi dan keyakinan yang dia anut, namun pada akhirnya alasan dia bisa kembali dengan selamat adalah karena dia merupakan murid di akademi. Di saat yang sama Einhar berhasil menyelesaikan misi dari sistem. Dia mendapatkan 1000 poin prestasi ditambah dengan kemampuan roh suci milik Olivia Lanze, yaitu sebuah sihir pengendali pikiran. Dengan itu, Einhar bisa mendapatkan tekad yang kuat dan memiliki resistensi kuat terhadap gangguan mental. Selain itu, malam harinya Olivia berkunjung ke kamarnya Einhar. Singkatnya dia meminta waktu untuk mengobrol dengan Einhar. Dalam beberapa hari saja, Olivia yang awalnya tampak ramah dan lemah lembut,
sekarang berubah menjadi seseorang yang memancarkan aura kesepian. Setelah itu mereka duduk di sebuah tempat dan disitulah Olivia menunjukkan kekuatannya. Dijelaskan bahwa Holy Knight dipenuhi dengan priest yang melanggar doktrin dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, mereka tidak dihukum ataupun mendapatkan hukuman. Bahkan mereka masih bisa mendapatkan divine power yang sangat kuat. Dengan kata lain, divine power sama sekali tidak ada hubungannya dengan keyakinan seseorang. Dewa mereka meminjamkan kekuatannya. Tetapi manusia tidak pernah peduli akan digunakan untuk apa itu nantinya. Setelah itu Olivia bertanya tentang apa alasan Einhard rela membantunya dan melakukannya sampai sejauh ini. Karena Einhard terlihat malu dan terpesona dengan kecantikannya. Akhirnya Olivia mulai menjahilinya dengan berkata, "Apa jangan-jangan kau sudah jatuh cinta pada pandangan pertama?" Lalu dia membisikkan sesuatu bahwa dia sudah tidak mengikuti keyakinannya lagi. Dengan kata lain, nantinya dia diperbolehkan menikah. Tapi Olivia memberi kode bahwa untuk saat ini, Einhard masih harus tumbuh lebih dewasa hingga tahun keempat di akademi ini. Setelah itu Olivia mencium pipinya Einhard sambil mengatakan terima kasih. Dia juga berkata, "Selebihnya kita akan lakukan setelah kita dewasa nanti." Einhard tidak percaya bahwa orang yang dulunya dikenal sebagai priest, tapi sekarang malah terang-terangan menggoda dirinya yang hanya anak kelas 1 di akademi.